kangen nyamannya. Karena saya sering pulang ke Jogja. Terakhir ini saya bawa pulang ke Jogja kemarin. Ini? Bawa ke Jogja. Buset, aman Om? Aman Om. Ini nggak overheat di jalanan? Selama saya pakai nggak Om. Di rumah itu punya Mobilio Om. Gue biasa pakai ke Jogja pulang pergi itu BBM-nya 1,2 biasanya. Kemarin ini yang tadi saya bilang start Bandung, Salatiga, Jogja, Magelang, Semarang, balik lagi Bogor, 900 Om. Masa sih? Gua juga yang makanya bingung, ngisinya ini bener apa enggak ya? Volvo tahun 97 3000 cc. Gokil nggak? Mobil Eropa cuy. Oke, kali ini gua akan bahas mobil Eropa Volvo S90 Eksekutif tahun 97 bareng ownernya. Mobilnya di belakang gua kece abis. Let's go! Oke, kali ini gue udah bareng Om Aji. Apa kabar Om? Baik Om, saya Thank you banget waktunya. Gua todong dadakan nih Om ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah Om, gue tertarik ngebahas mobil lo nih. Siap. Ya kan? Yang mana kecenderungan orang untuk memelihara mobil Eropa itu agak-agak mengkhawatirkan. Bener, dengan berbagai macam pandangan gitu ya. Entah spare part, perawatan, konsumsi bahan bakar, dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun banyak orang sudah approve lah kalau ngomongin Eropa, ngomongin kecamanannya udah no debat gitu ya. Tapi faktor X lainnya ini yang bikin mereka tuh enggan untuk memelihara mobil ini gitu ya. Nah makanya gue pengen bahas sama Om Aji. Di awal boleh jelasin Om, ini spesifikasinya mobil ini? Ini Volvo S90 Eksekutif tahun 97 yang long wheelbase. Keluar waktu era-eranya awal-awal mulai KTT, setelah KTT. Oh, tahun berapa tuh ya? KTT itu 95-an ya? 94, 95. 94, 95 nah, ya? ini setelahnya. Oke. Ya. Jadi ini tahun 97. S90 Eksekutif. Eksekutif, long wheelbase. Long wheelbase. Eksekutif ini tipe S90 ini spek tertingginya atau gimana sih? Ini yang tertingginya. Paling atasnya di seri 960. Gitu ya. Terus kalau ngomongin mobil lo ini bawaannya seperti ini atau apa yang udah ada yang lo lakukan pergantian nggak sih? Dari pertama kali gua pakai ini lebih banyaknya ke perawatan kaki-kaki sih Om. Oh gitu ya? Untuk mesin hanya touch-up seperti koil gitu-gitu aja. Oh gitu. Maksudnya koilnya udah lu ganti? Ganti. Waktu awal ini memang yang diganti baru koil sama kaki-kaki aja. Setelah itu selama gue pakai aman-aman aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke, ya. Jadi ini cc-nya berapa? Ini cc-nya 3000 cc Om. 3000 cc ya? 3000 cc. 3000 cc. Kenapa lu pilih mobil ini? Awal mulanya coba-coba. Oh gitu? Awal mulanya coba-coba. Pertama nyemplung itu di 960 Royal. Di bawahnya ini yang short wheelbase. Nah, dipakai 6 bulan, dipakai jual. Tak kenapa pingin lagi punya. Secara tidak langsung keracunan Volvo lah. Kalau anak-anak bilang keracunan Volvo gitu. Kebelilah ini. Ini baru make mungkin adalah 5 bulan. 5 bulan pakai ini. Selama make ya itu. Saya selama pakai baru kaki-kaki sama koil-koil aja. Belum ada yang perawatan signifikan lah. Jadi lu udah ngerasain lah ya kenyamanannya ya. Makanya sempet lu punya sebelumnya, terus lu jokul, lu nyari lagi nih. Jadi ceritanya awal mulanya aja kembali lagi penumpang sebelah kiri ya kan, karena merasa nyaman, kangen nyamannya. Karena saya sering pulang ke Jogja. Pengen ngerasain bawa di Jogja. Akhirnya terakhir ini saya bawa pulang ke Jogja kemarin. Ini bawa ke Jogja. Buset, aman Om? Aman Om. Gitu ya? Kemarin tuh saya start dari Bandung, Salatiga, Jogja, Magelang, Semarang, balik lagi Bogor. Gokil, gila ya. Ini nggak overheat di jalanan?
Selama saya pakai enggak, Om. Enggak ya? Enggak, Pak. Karena kan katanya kan mobil Eropa lo hati-hati overheat mesinnya. Ya, betul. Oh. Cuman untuk saya pakai selama ini Volvo udah 2 kali overheat enggak. Intinya gitu ya? sih sebenarnya kuncinya ditutup radiator tadi sih. Tutup radiator kenapa tuh? Kalau mobil Jepangan kan biasanya kita reservoir antara radiator. Kalau dia reservoir itu jadi satu, Om. Oke. Jadi tutup radiator itu nggak ada lagi di atas radiator. Jadi Jadi di tabung reservoir. oke. Nah. Oh, boleh lihat nggak? Gue langsung lihat nggak? Boleh, boleh, Om. Boleh ya? Oke ya. Dibuka kap mesin ya, Om ya? Siap. Gue pengen lihat nih, kalau emang kuncinya itu kan bisa kita share juga nih. Atau mungkin teman-teman ada yang udah tahu kali ya. Bisa saling sharing. Ini bawaannya kayak gini, Om. Ya. Wih, asik ya. Nggak usah ribet-ribet nyari. Nah, yang lo maksud mana? Ini, Om, tutupnya ini. Karena dia udah nggak ada radiator di sini. Oke. Nah, rata-rata biasanya kalau anak-anak Volvo bilang penyakitnya di sini yang sering bikin overheat. Oh gitu. Karena sering ada bocor halus. Oke. Nah, dia kan bocor karena mainnya kompresi dia. Langsung. Oke. Nah, Jadi, ini- jadi itunya pakai yang apa nih? Tutupnya balik lagi yang ke ori sini lagi. Oh gitu. Karena memang Rata-rata tutupnya- udah nggak ori ya? Nah, rata-rata nggak ori. Kedua, suka ada retak halus yang nggak ketahuan. Nah, itu ya mesti agak teliti sedikit Iya, untuk iya. Volvo tutup radiator. Oke. Harganya sih nggak terlalu mahal sih. Oh gitu. Mending kalau punya Volvo langsung ganti aja. Gitu ya. Hmm. Itu nyarinya di ini. Kalau untuk saat ini spare part Volvo mungkin Jakarta masih banyak ya. Kalau pengen mudah mungkin masih di toko hijau lah. Oh gitu ya. Hmm. Online banyak, Om ya. Online banyak. Pastikan itu original aja ya. Ya betul. Untuk Oke. ori masih ada kok. Cuman memang harganya agak lumayan. Tapi untuk yang aftermarket nggak kalah juga kualitasnya. Oke. Iya, iya, iya. Ini cc-nya 3000. 3000 cc, Om. 3000 cc. Inline 6 masuknya dia. Inline 6. Oke. Pistonnya 6, masing-masing single coil dia. Koilnya jadi ada 6. 6 biji. 6 biji. Oke. Nah, itulah yang tadi saya bilang Oh, waktu ngangkat ini koilnya yang ada bermasalah 2. 2 Nah, biji. itu agak sedikit Satu pincang. biji koil ini berapa duit, Om? Barunya, Om, hampir sejutaan lah. Sejutaan ya? 1,5-an lah. 1,5? Lumayan Satu. ya? Oke. Untuk kemarin saya dapetnya copotan kemarin sekitar 250.000. Oh gitu, copotan ada juga ya? Copotan. Oke. Ditutup lagi mana, Om? Boleh. Iya. Om, sekarang kita puterin mobil lu nih, Om. Iya. Kalau ngomongin pelek, peleknya masih Bawaan. original bawaannya? Bawaan original Volvo eksekutif. 17 ya? 16. Oh, ini 16. 16. Gede ya? Bannya 215 per kalau nggak salah per 65 ya. Oke. Iya, iya, iya. Pelek 16, masih 16. bawaannya. Masih bawaannya Kalau ini sih nggak diapa-apain ya. full Terus standaran. standaran ya? Full standaran. Nah, jadi mobilnya Om Aji, tadi gue sempat nyobain gitu kan. Empuknya minta ampun. Ditambah joknya juga empuk. Jadi gue ngerasa nyaman banget. AC-nya dingin. Pengen tidur gue rasanya. Gokil. Mobil Volvo memang maksudnya Eropa ya. Iya. Terus Eropa spesifiknya kita ngomongin Volvo, mungkin banyak Eropa yang nyaman. Cuman Iya. saat ini tahun 97 yang gue pakai empuk, nyaman gitu kan di Iya. dalam, AC dingin. Kekedapan gue nggak tahu ya, gue belum coba keluar gitu ya, apalagi ke tol gitu. Kalau kekedapan gimana, Om? Nyaman ya kedap ya? Kedap, Om. Luar biasa lah. Untuk kekedapan ya ember-ember nggak kelihatan lah. Nggak kedengeran lah. Untuk yang ember-ember lewat tuh nggak kedengeran lah. Gitu ya? Hmm. Oke, cuman unik juga ya, maksudnya gue pikir lu ini dipakai weekend gitu. Ternyata lu pakai keluar kota juga. Gue pakai keluar kota. Malah rencananya bulan depan mau gue pakai lagi ke Jogja lagi. Jogja lagi? Hmm. Oke. Mungkin sekitar bulan November inilah. Iya, iya, iya. Aman ya? Maksudnya, Aman. Bahan bakarnya juga nggak boros kok. nah ngomongin bahan bakar, gimana Nah. sih? Gua punya di rumah itu punya mobilio, Om. Gua biasa pakai ke Jogja pulang pergi itu BBM-nya 1,2 biasanya. Pulang pergi. Hmm. Di Kemarin Jogja juga muter-muter tuh? muter-muter. Ya muter-muter mungkin yang nggak jauh-jauh lah. Oke. Paling Magelang dulu stay, nanti balik lagi. Ya. Kemarin ini yang tadi saya bilang start Bandung, Salatiga, Jogja, Magelang, Semarang balik lagi Bogor 900, Om. Masa sih? 900. Anjir, malah lebih murah loh. Lebih murah. Gila. Sama bayar etolnya malah hampir sejajar. 900.000. 900.000. Volvo tahun 97 3000 cc. Gokil nggak? Mobil Eropa cuy. Gua juga yang makanya bingung.
ngisinya sampai ini bener apa enggak ya gitu awal mulanya. Tapi lu isinya Pertamax atau Pertalite? Ya agak subsidi dikit. Pertalite ya? Pertalite. Pertalite ya? Pertalite. Oke, masih Walaupun support ya mobil ginian ya, Pertalite ya? Kuat tapi. Iya sih, 97 kan. Sejauh ini sih pakai Pertalite aman, tapi memang kalau ininya harusnya premix ya. Gitu ya. Masuknya Pertamax berarti. Pertamax ya. Cuman ya kantongnya harus subsidi kayaknya. Oke. Nah ini Om, gue lihat ya Om ya, Ya. interiornya. Tadi sih gue udah coba sih. Iya. Dan ini lo masih original bawaannya seperti ini ya? Betul. Bawaannya seperti ini ya? Emang dari si Volvo bawaan ya? manual booknya juga seperti ini sih. Oke. Tapi electrical joknya ini dia masih fungsi ya? Fungsi kanan kiri. Oh masih fungsi ya? Fungsi kanan kiri. Oke. Lo ada permasalahan pada electrical interior mobil ini nggak sih? Awal mula dapet Oke. gua punya masalah itu Aha. sama kontrol AC. Kontrol AC, kenapa Karena tuh? dia panel kontrolnya elektrikal. Beda dengan mobil Jepang konvensional ya dia. Sorry. Panel kontrol AC-nya Ah, yang mana nih Om? yang di tengah itu Om. Oh, itu. Atas, yang kayak kompor. Yang cetak-cetak gitu ya? Oke. Dia modelnya kayak head unit bentuknya. Ah. Nah itu kita nyalain speed 1, dia nyalain speed 4. Oh gitu, lari-lari gitu ya? Lari-lari, karena dia ada IC-nya gitu katanya ya. Ah. Jadi yang terakhir pertama gua ganti waktu itu beli mobil ini itu duluan. Oke. Harus ganti satu set, sebenarnya bisa diservis mungkin ya, cuman karena mikirnya cepet ya udah ganti aja lah. Ganti semua? Ganti semua satu Set gitu satu ya? set. Itu berapa duit lu ganti itu? Waktu kemarin itu 1,5 juta lah. 1,5 juta ya? 1,5 juta, itu tinggal cabut pasang kayak head unit aja. Oke. Nggak ada yang perlu disetting lagi. Oke. Karena memang AC-nya ternyata full elektrikal. Gitu ya? Oke. Om, gue lihat belakangnya ya. Untuk kelebihannya eksekutif ya di sini Om. Kenapa tuh? Dia lebih panjang dari 960 yang biasa, hampir 20 cm. Oh gitu ya? Ya. Om, gue cobain ya. Gue Boleh, tadi Om. belum masuk di belakang sih. Ya. Ini kayak gue duduk di Mercy Tiger, tau gak sih lo? Empuk banget ya. Ya. Cuman dia headroomnya agak sempit ya Om ya? Betul, headroomnya agak lebih. Tinggi gue 179, ya kan? Gue kalau tapi sih nggak mentok sih. Iya. Mentok sih nggak. Cuman memang kalau pengen agak aman, dia harus agak melorot dikit duduknya. Iya sih, agak melorot sedikit. Iya. Benar. Ini ada dudukan ini ya? Ada armrestnya. Armrestnya ya? Oh iya. Ada armrestnya. Nah, kalau gini Nyaman. cocoknya menteri tahun 97 Om. Yoi. Gokil. Enak banget sih belakang. Ya, karena kebetulan juga ini Aha. ex-jenderal. Serius lu Om? Ex-jenderal. Karena Oh, pelepasannya di BPKB-nya juga TNI. Gitu. Wih, mantep nih. Mobil bekas jenderal loh. Tapi memang dipakai. rata-rata kayaknya sih, ya mungkin Iya. yang susu Volvo mungkin lebih banyak yang ngerti ya. Iya. 90 ini yang eksekutif kayaknya banyak yang pakai orang-orang pemerintahan sih kayaknya. Pemerintahan ya. Oke. Peleknya 16 nih Om ya. 16 Om. 16 ya. Bawaannya. Nah, ini kaki-kakinya gimana? Sama lu diturunin ya? Dipendekin nggak sih? Ini Om, untuk S90 eksekutif itu sebenarnya ada yang sangat-sangat dijulukin di Kenapa show breaker belakangnya. Itu ada namanya disebut Nivomat Om. Nivomat. Oke. Nah, kalau dibilang kita tuh anak-anak Volvo, nyamannya luar biasa lah pasti. Oke. Dan harganya juga lumayan kalau ganti. Kebetulan kemarin udah jebol show breaker Nivomatnya. Akhirnya saya ganti yang pakai yang oli biasa. Cuman makanya jadi agak sedikit turun. Kenyamanannya juga sedikit berkurang. Karena harga yang Nivomat luar biasa. Oh gitu ya? Ya, hampir bisa kebeli motor Scoopy baru satu lah. Seriusan? Seriusan. Gila. Makanya kemarin Gokil. ya untuk langkah cepat bisa pulang ke Jogja mungkin ya pakai yang oli dulu. Oh gitu ya? Yang oli dulu. Itu unggulannya S90 eksekutif. S90. Itu sebutannya Oke. Nivomat. Oke. Nah ini tadi S90 tuh ada emblemnya juga. Betul. S90 eksekutif. Oke, ya. Ini bawaannya seperti ini, nggak ada yang lu rubah-rubah nih Om ya? Nggak ada, dari antena, tirai belakang elektrik, Iya. bagasi nggak ada yang dirubah. Oke. Kalau ini nih Om, apa namanya? Gue nggak ini di dalam ini nih. Tirai ini. Elektrik. Ini elektrik ya? Elektrik. Ini bawaannya. Bawaannya. Wih, gokil ya. Buka bagasi sama tirai elektrik semua. Jadi Biasanya ini kan nutup sendiri, buka sendiri. Buka sendiri. Masih aktif? Masih aktif. Oh ya? Masih aktif. Gokil ya. Iya. Oke. Memang dipikirin banget ya mobil
Eropa ini semuanya dipikirin demi kenyamanan si penumpang gitu loh. Nah, apa namanya, kalau ngomongin harga ini tahun 97 gitu loh. Saat ini gue nggak tahu sih harganya berapa. Kalau secondnya di tahun 2024. Kalau untuk 90 kan kita balik lagi ya, ini barang hobi ya Om ya. Harganya pasti suka-suka ya. Oke. Tapi memang kalau untuk pasaran ini di atas 75 sampai 95. Oke. Kadang ada yang sampai 100 juga ada. Oke. Balik lagi dengan kondisi. Iya. Nah, karena ya itu rata-rata yang harganya 90 pasti nih formatnya masih komplit lah. Nih format masih komplit, joknya masih mulus. Oke. Iya. Nah, terus kalau menurut lo nih Om, teman-teman nyari mobil Volvo itu kalau menurut versinya lo kayak budget-budget yang masih ya kayak 50 lah. Lo menyarankan tipe-tipe apa sih kalau ngomongin Volvo? 50, 60 mungkin budget segitu. Untuk budget 50 balik lagi nih. Kalau 50 sebenarnya serinya banyak ya Volvo ya. Kalau untuk anak muda mungkin bentuknya lebih bagus S80. S80 ya? S80 karena bentuknya sudah lebih bulat. Kalau ini kan masih boxy ya. Nah, kalau yang masih 50 ke bawah mungkin 960 turbo bisa. Yang red block mau yang white block bisa. Terus itu mungkin ada lagi suhunya tuh kalau itu yang 960 turbo itu. Kalau 50-an ya S80-an sama itu aja. Gitu aja ya. Kalau ini mungkin di bawah 50 agak susah ya. Agak susah. Kalau ini mungkin tadi lo bilang berapa angkanya? Pasarannya 75 sampai 95. 75 sampai 95. Yang normalnya ya. Normalnya ya. Oke. Nah, ini Om yang gue demen nih. Ini kaca film ini. Ya. Ini original atau gimana nih Om? Enggak Om, ini gantian juga Om. Oh, ini gantian. Gantian juga. Wah, berarti lo milihnya bagus nih. Ya. Dari lo beli udah kayak gini apa gimana? Belum. Ini terakhir gua ganti di Bandung. Gitu ya. Di bengkel ini Om. Yang sekalian benerin kaki-kakinya juga. Oh gitu. Workshop apa nih? Kebetulan di bengkel temen saya di Bandung di Root Performance. Di Root Performance Workshop. Oke. Dia mainnya di Volvo sama di Mitsubishi. Mitsubishi ya. Oke. Om, terus lu ganti ininya di mana? Di Bandung nih ya, Di Bandung, workshop. Om. Di Root Performance. Ya, kebetulan waktu itu sekalian benerin kaki-kaki sama ngecek kebocoran-kebocoran ringan lah. Sama ganti koil waktu itu di sana. Ya, kebetulan ada yang nawarin kaca film sekalian kita pasang. Oke. Karena Ini biar warna-warna hijau ini bagus nih. Iya. 90s banget nggak sih? 90s banget. Iya kan? Karena memang sesuai tahunnya lah ya. Hijau-hijauan tahunnya. memang di era-eranya 90 kayaknya hijau tuh udah mutlak ya. Apalagi khusus mobil Eropa ya. Benar. Oke. Oke Om, kita balik lagi ke depan yuk. Ya Om. Gua takjub banget, ini mobil tahun 90-an. Ya. 97 tempatnya. 97. Swedish Tank orang bilang. Ya, Swedish Tank. Jadi mobil yang badak dan kokoh. Betul. Ya nggak sih? Terkenalnya kan gitu. Benar. Oke, Om, apa namanya? Terus kalau menurut lo gimana nih? Mobil ini kalau misalnya untuk saat ini yang lo rasakan kelebihannya tadi kan lo udah lo sampaikan gitu ya. Iya. Kalau misalnya ngomongin kekurangan mobil ini yang lo rasain apa sih? Kalau kekurangan mobil ini selama gue pakai sebenarnya nggak ada kekurangan yang gue selama pakai ya, masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau untuk overall S90 dia biasanya kekurangannya di pendinginan oli matic. Oh gitu ya. Pendinginan oli matic. Pendinginan oli matic karena dia kan aslinya masih bergabung sama radiator. Oke. Nah, kebetulan gue dapet yang ini udah dipisah. Jadi oil coolernya dipisah pakai catching baru lagi. Oke. Iya. Nah, kalau mesin perawatan hampir sama lah, sama Mercy sama BMW nggak beda jauh. Oke. Iya, Untuk spare part juga ya, untuk sekarang lebih mudah karena online ya, masih melimpah lah, masih ada. Gitu ya. Oke. Iya. Kekurangannya shockbreaker belakangnya mahal itu aja. Shockbreaker belakangnya mahal ya. Oke. Tapi bisa diganti lah sama yang lain. Sama yang lain ya. Oke. Nah ini teman-teman, salah satu mobil yang bisa diperhitungkan lah kalau misalnya mau beli mobil mungkin harga di bawah 100 juta ya. Lagi-lagi mungkin gua kalau lihat
di marketplace atau OLX ada harga-harga 50 gitu. Mungkin Ada. lo lihat juga kondisinya juga kayak gitu. Betul. Kan. Nah ya terutama yang pasti di kondisinya harus dicek ya adalah matic sama si mesinnya aja. Si mesinnya aja ya. Karena penyakitnya itu, saya bilang karena dampak dari olinya tadi masih gabung dengan radiator, dia terjadi overheat gara-gara tutup sepele tadi ya. Oke. Nah, tutup sepele tadi akhirnya merambah ke matic. Oke. Maticnya nggak masuk, nanti lama-lama naik ke mesin overheat. Ya akhirnya merembet dari matic ke mesin juga. Makanya halnya sebenarnya sepele ya. Tadi hanya tutup radiator. Gitu ya. Tapi ininya Fatal. pengaruhnya fatal ya. Fatal. Fatal banget ya. Oke. Terus tips dalam maintenance mobil ini apa nih menurut lo? Tips Merawat mobil ini? jangan telat ganti oli matic sama oli mesin aja. Oh gitu ya. Karena kalau oli ini gampang, kalau matic itu gampang dilihat lah. Tinggal cabut stick, kita lihat udah keruh atau belum. Kalau udah mulai keruh, yang penting ganti aja. Karena lebih baik ngerawat dibanding ngobatin. Gitu ya. Ya kan? Oke. Jangan nunggu rusak, mending kita benerin, kita rawat dulu gitu. Iya. Oke Om, mantap. Terus teman-teman, ini adalah Om Aji ini juga pengusaha nih Om ya? Iya Om. Pengusaha makanan. Ya, iya betul kan? Om. Jadi usaha lu apa nih Om? Saya punya usaha di bidang restoran, rumah makan bebek Mas Gendut. Wih, mantap. Di Rumah makan bebek Mas Gendut. Mas Gendut. Posisinya Di Jalan Ki Haji Abdullah Binuh, Bubulak, Bogor. Bubulak. Wah, Bubulak. dekat sama rumah gue. Bubulak Bogor ya? Ya. Nanti kayaknya gue bakalan mampir. Ya, Bakalan gue nyobain. Ya jangan aneh lihat mobil-mobil yang lain di sana. Oh gitu ya? Oh iya. Jadi katanya kalau bebek, kalau misalnya lu nggak bisa ngolahnya, itu bebek nggak akan enak. Setuju? Benar. Ini Benar. jadi ngebahas makanan dikit nih. Ya kuncinya kalau bebek itu ngebersihinnya. Oh gitu ya? Harus benar-benar bersih. Bukan bumbunya? Bukan, dia bumbu. Yang bikin empuk itu? Yang bikin empuk itu waktu prosesnya. Proses Mengungkapnya. Ungkapnya? Mengungkapnya dengan ayam agak sedikit berbeda, lebih lama sedikit lah. Selisih Dari bebek? 10 menit lah. 10 menit sampai 15 menit lah dari ayam. Misalnya gitu. ayam kita besok ungkap cuma 25 menit, ya ini 40 menit. Oke. Oh gitu ya? Kalau untuk yang bau ya itu lebih concernnya ya cara membersihkannya harus tahu. Itu aja sih. Kadang gua kalau asal-asal nyobain ada tuh yang jualan bebek gitu ya, ada kan pakai nasi bebek dengan lauk lainnya gitu ya. Betul. Tapi kadang alot gitu. Nah, Kalau itu berarti dia mikirnya sama ngungkapnya dengan ayam. oh mungkin gitu ya. Padahal harusnya lebih lama karena memang kelewat sedikit dia hancur. Oh gitu. Jadi harus benar-benar tepat. Pas ya? Pas gitu. Oke. Iya. Ya itu susah mudahnya dagang ya gitu. Jadi iklan dikit sedikit gitu kan. Jadi kalau misal lu lagi di Bogor pengen nyobain bebek Mas Gendut. Mas Gendut Ya. ada di Bubulak. Bogor. Ada Instagram ya? Ada Om. Nah, ini kita cantumin nih Instagramnya. Lo bisa kunjungi atau lo bisa datang langsung. Cobain. Gue juga belum nyobain, gue mau nyobain. Oke Siap, Om, kembali ke laptop. Ya. Jadi mobil ini masih worth it untuk dimiliki. Karena gue mendengar cerita lo, gue pikir dipakai di Bogor-Bogor aja gitu kan. Ternyata lo pakai sampai ke Jogja gitu ya. Dengan konsumsi bahan bakarnya gue ajaib banget. Ngedengarnya 900.000, gokil. 900.000 pulang pergi. Itu pulang pergi lu nyampe 1000 lebih kilometer nggak sih? Hampir 1.200 Om. 1200? Seribuan lah. Tuh, gila nggak? 900 Om. Karena gue startnya kan dari Bandung soalnya. Startnya dari Bandung? Startnya dari Bandung. Karena memang dari beli langsung kita bawa ke Bandung, kita benahin, kebetulan lagi ada acara ke Salatiga, bablas Salatiga, Jogja, Magelang, Semarang, balik lagi Bogor. Edan ya? Itu 4 hari. Ya? Gila ya? 900.000 ya? Ini tankinya fullnya kalau Pertalite berapa lu isi? Gope? Lebih Om. Lebih ya? Lebih. Lah, Ini berarti- mungkin hampir 700-an lah. Lah Hampir berarti full tank habis tuh ngisi dikit lagi dong? isi dikit Kalau lagi. 900? Karena ngisinya gua kebetulan nggak full tank. Oh, Ngisi dikit-dikit. 300. Jadi dari start Bandung itu kita ngisi dulu 300. Oke. Nyampe Salatiga itu ngisi lagi. Oke. Nah, di Salatiga itu ngisi pas lagi perjalanan Salatiga Jogja. Itu ngisi lagi 300. Mungkin di Jogja saya jalan-jalan dulu sama anak-anak yang lain. Pas pulang baru lagi ngisi 300. Oh gitu ya. Oke. Total 900 aja ya. Totalnya 900. Sampai Bogor ya ngepas banget. Ngepas lah ya. Ngepas lah. Oke.
Gokil ya, gokil luar biasa Iya. nih. Gua pikir nggak Iya. nyampe, taunya nyampe. Oke Om, thank you banget sharing-sharingnya. Siap, Terus Om. terakhir nih Om, gue mau nanya, ini tadi kan konsumsi bahan bakarnya berarti kalau secara per liternya dapat berapa kilometer deh? Kalau itu Kalau mungkin perkiraan lo? kalau dalam jangka keluar kota mungkin gue mikirnya gini ya, tadi bisa seirit itu mungkin karena tol by tol ya. Oke. Nah, mungkin karena memang kalau bicara Macet-macetan dalam kota, macet-macetan mungkin lebih boros. Lebih boros, ya? Itu mungkin bisa 1,8 lah ini. Kalau dalam kota. Iya. Kalau untuk keluar kota kemarin hitungan gue bisa 1:14, 15. gila ya. 1,14,15 sih irit sih. Ya gue juga yang punyanya gue aneh. Gitu ya. Tapi sadar gak sadar kita ngisi cuma 300. Oke. 300. Gue menghitung lagi bener, gue ngisi 3 kali bener. Bro. Iya, iya, iya. Oke. Terus pajaknya Om? Ya, Pajaknya per tahun berapa deh? ini pajaknya masih sejutaan kok Om. Sejutaan? Sejutaan. Sejuta berapa? 1.400.000 atau 500 gitu ya. Oh gitu ya? Hmm. Oke, oke. Segituan ya? Boleh segitu. lah. Masih- Perawat ini nih teman-teman. Ya untuk make nyaman, ya harga segitu pajak masih worth it lah. Gitu ya. Hmm. Terus ini mobil, pertanyaan terakhir nih. Ini mobil mau lu jokul nggak? Ada rencana dijual. Karena ya ini sebenarnya mobil permintaan istri saya sebenarnya. Oh, gitu. Karena memang saya basicnya di Mitsubishi senengnya ya. Gitu ya? Senengnya di Mitsubishi, cuman keracunan di Volvo. Keracunan di Volvo. Keracunan di Volvo. Tapi kalau kondisi mobil ini sehat nggak? untuk overall mesin kaki-kaki sehat banget. Sehat ya? Minusnya hanya di body aja. Oke. Di painting aja lah. Untuk painting aja udah cakep lah. Overall untuk mesin sih ya udah diuji lah sampai Jogja tuh cukup kayaknya. Pulang pergi nggak ada kendala overheat, AC dingin terus, nggak ada ngayun-ngayun. Biasanya kan kalau mobil Eropa tuh gitu kelemahannya. Udah suhu panas, puncak maksimal dia RPM ngayun-ngayun. Ini enggak, alhamdulillah sih kemarin gua sama jalan nggak ada. Aman. Oke. Aman-aman ya? Aman-aman aja karena Mantap ya. bodinya aja sih yang kurang. Kenapa bodinya? Ya mungkin repainan yang sebelumnya Oh, kurang ciamik lah. Jadi agak sering kalau dikupas sedikit dia agak ngeletek ya. Kena stone chip. Ini stone chip dari Jogja semua ini. begitu ya? Awal dapatnya nggak kayak begini mulus. Oke, oke. Iya, iya, iya. Panjang ya, besar nih mobil. 4,95 meter Om. 4,95 meter, modar nggak tuh? Gokil, luas, nyaman sih. Tapi Buat nyaman. orang-orang yang gede yang tinggi 100, ya kayak 180-an Nah. tuh. Ini enak nih bawa ini nih, enak Ya, nih, untuk nyaman sih. nyaman sih Bener. luar biasa lah nyaman. Bener. Oke, bagasi luas. dan Bagasi lain-lain. luas. Jok Ya, belakang untuk lutut jauh, cuman memang minus Iya, iya, di iya. kepala headroomnya aja. ya. Oke. Headroomnya doang. Oke. Om, thank you banget waktunya. Siap, Om. Terus sebelum kita closing, boleh dong closing statement dari lo. Mungkin bebas ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi cari mobil atau buat para pecinta mobil Volvo mungkin atau buat para pecinta otomotif. Silakan Om. Ada yang mau disampaikan nggak dari lo? Paling kalau dari gua gini, jangan takut main mobil tua. Intinya lebih apa istilahnya apa ya? Mobil tua itu selama itu dirawat pasti awet. Oke. Kalau intinya dari awal udah takut, wah spare part susah. Kayaknya untuk era sekarang enggak lah ya. Gitu. Paling jangan takut main mobil tua lah. Oke. Mobil tua asik kok gitu. Iya, iya. Oke, terus kalau misalnya lo bilang tadi jangan takut main mobil tua karena spare partnya bisa dicari juga Bisa gitu. dicari juga. Kalau ngomongin Volvo, spare part susah nggak? Sejauh ini gua nggak susah sih. Kaki kemarin kampas rem, piringan, Masih ada? lower arm masih ada. Lo nyari di mana? Jakarta Om. Jakarta. Ya itu tadi dari bengkel teman saya tadi, kebetulan channelnya masuk, ngirim dari Jakarta langsung ke Bandung. Oke. Kan bisa by travel ya kalau sekarang ngirim spare part tuh. Iya, iya. Tapi kalau spare Kalau part di online ada juga kali ya? ada Om. Ada. Khususnya di toko ijo ya. Toko ijo pasti komplit. Itu di toko ijo khusus S90, 960, S80, S70 ready dia. Oke. Tapi mungkin untuk internal mesin agak susah. Biasanya copotan sih. Copotan ya. Untuk internal mesin. Tapi Internal untuk mesin. perintilan masih ada. Kayak kaki, ball joint, lower arm gitu masih ada kok. Masih aman ya, Om, Masih ya? aman. Oke Om, thank you banget waktunya Om Siap, Haji ya. Om. Thank you, Om. Ada lagi Om mau sampein? Ya kalau gue sih, karena gue main di Eropa juga nggak lama ya. Awal mulanya takut, ternyata asik juga gitu. Asik ternyata dipikir
wah bakal overheat. Enggak, ternyata aman kok. Intinya ya dibenerin sesuai gimana mestinya. Radiator ya fan-nya harus bener ya kan. Jalur air ya tutupnya dibenerin, jalurnya benerin. Kadang kan orang kita, yang penting pakai dulu aja, nanti kalau bokeh baru dibenerin. Ya, janganlah, kita cek dulu. Khususnya untuk Eropa, lebih baik dicek dulu, baru dibenerin, baru dipakai. Jangan pakai dulu, rusak baru dibenerin. Jangan. Oke, itu aja Om. Siap Om. Ada lagi? Waduh, kalau gue mau banyak. Cukup. Cukup Om, cukup Om. Oke Om, thank you banget Om Aji ya. Siap Om. Waktunya. Teman-teman, cukup sekian konten gue bareng Om Aji ngebahas mobil Volvo. Yang mana mobil Volvo ini cukup banyak orang worry gitu ya. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol, gue cukup banyak dapat pencerahan dari pengguna langsung gitu kan. Teman-teman jangan lupa juga, lu ada Instagram Om ya? Ada Om. Nah ini bisa di follow juga Instagramnya Om Aji. Terus jangan lupa follow Instagram dan TikTok gua, subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface.